teman-teman, kenalin aku Naya Aku Caca. di segmen DSS Daily Struggle of SMK. We can hear your voice. We can hear your voice. Salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, hai Naya. Halo Caca, apa kabar nih? Baik banget nih, kita semangat banget walaupun dingin-dingin kayak gini ya kak. Iya, bener banget loh. Di sini lagi hujan, apalagi ya? Dingin-dingin gini kayaknya enak nih sambil ngobrol-ngobrol nih. Mau bahas apa nih kita hari ini? Katanya sih kita membahas seputar topik MBTI nih. MBTI. Iya, bener Oke. banget. Lebih seru lagi nih kalau kita misalnya ngundang temen kita yang kebetulan temen kita ini juga lagi senang banget membahas hal tersebut nih. Iya, siapa nih? Aku udah penasaran. Tapi sebelumnya itu buat teman-teman yang belum nonton ke podcast kita yang topik MBTI, kita udah pernah buat part satunya. Bisa cek link di description ya. Gitu. Jangan lupa tonton dulu ya guys, dicek dulu nih. Bener. Oke, sebelum sih ke inti pembahasannya langsung kenalan aja kali ya. Boleh, penasaran nih, Be. Siapa Kak? Boleh kenalin namanya? Oke guys, jadi perkenalkan namaku Padma Dwi Tantri Pujani Hesti. Biasanya sih dipanggil Padma ya. Dan aku dari kelas 12 MM1. Wow, Padma Baik-baik. nih. Satu angkatan berarti ya? Iya. Satu kelas juga nih kak. Iya Oh my God. dong, sama kita nih. Oke, lanjut. Jadi hari ini kita kan bakal bahas tentang MBTI nih. Bener. Kenapa sih kamu tertarik sama topik MBTI ini? Aku tertarik sama topik MBTI ini tuh karena aku suka banget ngelihat sisi karakteristik orang. Kayak setiap orang tuh pasti punya karakteristik yang beda-beda. Dan aku juga tertarik sama karakteristik orang yang beda-beda itu. Kayak wow, unik aja. Unik, berarti Iya. semua orang itu unik. Bener Iya sekali. Kamu tertarik kayak gitu tuh berarti suka ngulik-ngulik gitu? Bener. Wow, keren loh. Aku tuh tipe orang bukan suka ngulik-ngulik kayak gitu. Duh gaya banget, kayak nggak pernah nge-stalk orang aja lu. Wah, Kayak gitu. Wah. Lanjut. Soal MBTI nih. Dari tadi kita ngomongin MBTI. Kalau tesnya itu sendiri tuh gimana caranya ya? Kan itu tes kepribadian nih. Tesnya gimana nih kak? Kalau yang mau lebih akurat sih bisa tes langsung ke psikologi ya. Tapi kalau mau lebih gampangnya tuh di website ada online gitu. Oh, wow. Ngomongin MBTI ini ada tes kayak gitu. MBTI itu apa sih? Oke, MBTI itu adalah suatu alat tes ya. Kalau kalian masih nganggap MBTI itu sebuah karakteristik orang, itu salah. Karena MBTI itu cuma alatnya, alat buat ngetes gimana kepribadian kita. Oh, wow. Keren. Oke, alat buat ngetesnya. Bener. Nah, Kalau yang tadi bilang itu dia bilang kan ada di online ya. oh iya. Online tuh berarti kita langsung bisa buka linknya gitu apa gimana? Bener. Dan kita bakal dikasih beberapa soal yang mungkin bakal menguras logika dan pemikiran kita, dan itu juga bakal Oke, nanti kita bakal hasilnya. titipin link websitenya di deskripsi ya guys. Kalian bisa cek-cek sendiri dan bisa mulai tes sendiri. Untuk tesnya sendiri nih, misal kalau hasilnya ternyata berbeda-beda atau berubah-ubah, kayak misal bulan lalu aku tes hasilnya kayak gini, terus bulan kedepannya mau tes lagi hasilnya beda, itu apakah bisa kayak gitu, dan apa yang menyebabkan hal tersebut tuh bisa berubah-ubah gitu? Kalau berubah sih bisa ya, karena mungkin satu faktor lingkungan dan faktor pengalaman pribadi mereka, kayak waktu mungkin ngejalanin masalah, kayak menyelesaikan masalah, ngerjain soal, atau mungkin berinteraksi dengan orang, itu bisa jadi penyebab kenapa MBTI berubah. Oh, intinya dari pengalaman. Iya, tapi buat kalian kalau misal mau nyesuaiin kayak gitu, kalian ceknya yang di psikologi ya. Buat kalau mau having fun aja, kalian bisa ceknya yang di link tadi gitu. Oh iya, biar di psikologi itu nggak berubah-ubah dan jadi akurat gitu loh. Iya, guys. lebih akurat. Benar sekali. pastinya. Terus masih yang soal berubah-ubah tadi nih. Kalau misal ternyata hasilnya bisa berubah-ubah, lalu bagaimana dengan orang yang ingin menyesuaikan MBTI tersebut dengan lingkungannya, dengan hal-hal yang mereka sukai, tapi
MBTI-nya bahkan berubah-ubah gitu? Kalau itu sih mungkin bisa langsung ke ahlinya ya, kayak psikologi gitu. Kan kalau kita ke psikologi tesnya lebih akurat. Lebih beda ya? akurat dan kita bisa nyesuaiin di mana sih kita harus berinteraksi, di mana sih kita harus beradaptasi. Oke. wow. Ngomongin soal yang tadi udah berubah-ubah, terus habis itu kita udah tahu kan tadi MBTI apa, terus Bener. kenapa kamu tertarik sama MBTI. Yep. Nih di depan dia nih ada kartu nih, Kartu apa tuh Kak? Kayak kartu warna-warni. parkir. Iya, Bang. boleh Iya nggak dong. dijelasin kartu apa tuh? Oke, jadi tuh di sini adakah 16 kartu Banyak dan banget. isinya masing-masing MBTI di dunia ini. Keren. Keren Boleh nggak sih? dijelasin nggak? Jadi di sini tuh ada ENTP. ENTP. ENTP itu julukannya adalah pendebat. pendebat. Keren. Yang kedua, Dan kedua ada ESFP. Penghibur. ESFP. Penghibur. Julukannya penghibur. ceria banget tuh dia Bener. menghibur orang lain ya. Bener. Dan selanjutnya ada ENFJ. Mm. ENFJ itu julukannya adalah protagonis. 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 Berarti nanti ada antagonis nggak sih Kak? Waduh, enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Oh, berarti Yang baik-baik semuanya, aja. ya, semuanya baik ya. Bener Berarti semua sekali. MBTI itu baik guys. Dan selanjutnya ada ISTP. ISTP itu adalah virtuoso julukannya. Bagi kalian yang nggak tahu virtuoso itu apa, virtuoso itu adalah seseorang yang mahir atau ahli dalam bidang musik, seni musik. Wow. Seperti itu. Oke. Aku kira tadi yang virtuoso itu yang virtual. Aduh, Hmm. enggak Ini dong. beda Enggak Kak. dong. Pembahasannya bukan virtualan, tapi Waduh. bahasanya tentang seni-seni gitu. Apa Salah nih? ya, maaf ya. Oke, selanjutnya ada ENFP. Siapa nih ENFP? Nggak tahu nih siapa nih. Oke, julukannya itu adalah juru kampanye. Juru kampanye. Dia suka demo berarti ya. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Ngarang bener. Oke, selanjutnya adalah INTJ. INTJ. Julukannya itu arsitek. Keren enggak sih? Keren. Keren banget. Keren sih. Arsitek tuh susah loh. Bener. Itu langka ya. Ya. Selanjutnya ada INTP. INTP. INTP itu julukannya adalah ahli logika. Ahli logika. Berarti orangnya berlogika banget gak sih? Iya, bener banget loh. Anti, Aku anti langsung mikir. baper-baper klub ya. Anti Iya, baper-baper. makanya semuanya dipikirin deh. Oh my god. Pasti hobinya overthinking. Wah. Oh my god. Boleh lanjut. Oke, selanjutnya tuh ada ISFJ. ISF. ISFJ itu julukannya adalah pembela. Pembela. Pembela Wah, pas kebenaran. banget nih sama yang protagonis tadi. Bener. Membela kebaikan gitu kan. Bener. Jadi kolab ya. Collab. Oke, selanjutnya ada ISTJ. ISTJ itu julukannya ahli logistik. Sama nih Logistik. kayak INTP tadi. INTP. Sama-sama ahli logis. Dan kalian mau tahu nggak bedanya? Apa tuh? Logika sama logistik gitu. Ya, Ya, apa tuh? kalau yang ISTJ ini dia tuh orangnya lebih terjadwal. Oke. Orangnya lebih suka hal-hal yang teratur. Oh, wow. Dan untuk yang INTP ini orangnya lebih fleksibel. Jadi mau beradaptasi dimanapun tuh mudah. Oke, siap-siap. Keren juga. Keren. Wah. Lanjut. Oke, selanjutnya tuh ada ENTJ. ENTJ. Julukannya adalah komandan. Komandan. Biasanya tuh ENTJ kebanyakan tokoh-tokoh pemimpin gitu ya. Keren ya? nih. Keren. Yang ENTJ wah, keren Menarik banget. itu. Kalian nanti ada yang kembar sama pemimpin siapa gitu. Keren banget. Wah. Bisa. Lanjut. Siapa? Oke, selanjutnya adalah INFP. INFP. INFP, gambarnya kayak kembang-kembang itu maksudnya gimana tuh? Ini kupu-kupu, Kak. Oh, kupu-kupu. Oh. Kupu-kupunya hijau. Oke. Kenapa tuh? Julukannya mediator. Mediator. Oke, selanjutnya ada INFJ, advokat. Advokat itu pengacara. Baru tahu nih. Dan selanjutnya ada ESTP. ESTP itu julukannya pengusaha. Pengusaha. Pengusahanya ganteng nih. Kaya raya nggak tuh? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Lanjut. Oke, selanjutnya ada ISFP. ISFP itu petualang. Oh, petualang. Bisa jadi bolang ini.
Kau nyeker nggak tuh? Di Nyeker, gambarnya? nyeker. Beneran nyeker? Iya. Kayak ya udahlah ya. Yuk, kita lanjut. Boleh nggak? Oke, selanjutnya ada ESFJ. ESFJ itu julukannya konsul. Kenapa konsul? Karena ESFJ itu mungkin buat konsultasi itu jagonya. Wow, Bisa Pemberi ngajak orang itu. ngomong ya. Pemberi betul. nasihat yang baik. benar sekali. Bisa. Oke, yang terakhir nih guys, ESTJ. Wow, ESTJ. Julukannya adalah eksekutif. Eksekutif. Wah, dari banyak banget nggak bisa tak hafalin ya. Bener. Dari 16 kayak gitu tuh kamu paling suka atau yang mana? Coba deh pilih yang paling kamu suka. Oke, yang aku suka tuh Kepo banget. Ada berapa? Dan ternyata diambilnya adalah Ada jeng dua? jeng jeng. Udah 2 yang Iya. diambil nih guys, 3. Ketiga. Oh, Oke. my God. 3 Top favorit. Yang terakhir nih. Top 3 Apakah banget. MBTI Anda termasuk sini. favoritnya? Oke. Oh, jadi 4. Wah, satu, guys. Oke, ada 4. Apa tuh boleh? Oke. Yang aku favoritin tuh 1, ENTP. INTP. Itu punya ENTP. kamu? Bukan. Oh, Oh, bukan. bukan. Oke, kenapa Aku tuh? bukan orang pendebat. Oh, kenapa Oke, tuh? oke. Wow, karena aku tuh pernah ketemu sama orang yang kepribadiannya ENTP ini, dan dia tuh kalau punya pendapat bener-bener nggak bisa diganggu gugat. Itu pendapat dia harus disetujui. Oh, keren banget ya, keren Kayak- banget loh. Dia tuh terlalu Tapi terlalu kuat sih Iya. anaknya sih. terlalu dominan. Iya, Oh iya. iya, oke ngerti. Dan selanjutnya ada ESFP. ESFP. Oh, si Penghibur. Si penghibur. Karena kamu suka dihibur, makanya kamu suka. Benar. Karena dia tuh ceria banget. Oke. Wow, kamu kayaknya introvert yang butuh teman-teman gitu ya. Benar. Selanjutnya Oke, selanjutnya tuh ada INTJ. INTJ. Mm-mm. Arsitek nih. Arsitek si nih. Oh, arsitek. yang langka tadi ya? Benar. Kalau yang langka kayak gitu sih ada berapa tetap banyak di dunia apa gimana sih? Paling Kenapa langka. Yang INTJ langka. Iya. Karena setauku tuh yang INTJ jumlahnya cuman 2-3% di dunia. Oh, makanya itu kamu suka karena selangka Iya, itu. iya, benar. Oke. Dan terakhir nih, ada yang lebih langka dari INTJ. Buset. Tahu deh. 1% apa gimana? INFJ, si Iya. advokat yang jumlahnya cuma 1% di dunia ini. Bener lagi 1% loh. Wow, keren. Advokat yang pengacara, iya. Bener, Keren. Keren banget. Semuanya keren sih. bener. Kalau MBTI kamu sendiri tuh apa? MBTI ku INFP. INFP. Mediator. Oh, yang kupu-kupu tadi ya? Iya, kupu-kupu Oke. hijau. Kayaknya kita habis ini perlu tes nggak sih, Cak? Biar Perlu kita banget. tahu. Kayaknya kalau ditebak-tebak aku apa nih, ekstrovert ya? Mungkin, iya kayaknya sih ya sih kalau Kamu- Caca. Aku juga sih extrovert kayak Kamu gitu. udah yang tadi. Saya INFP. Iya, INFP. Wow, anak-anak introvert bertemu 2 anak extrovert ya. Wow. Best friend. Terus aku kayaknya tuh pernah denger ada fun fact katanya MBTI kayak gini tuh bisa masuk ke dunia prospek kerja nggak sih? Oh iya, bener Oh, banget. iya. Oke. Jadi di luar negeri tuh kalau ada interview gitu ya, salah satunya MBTI. MBTI kalian tuh ditanyain. Jadi Wow. setiap interview di luar negeri tuh apa MBTI-nya. Jadi MBTI ini bisa masuk kerja ini, MBTI ini bisa masuk kerja ini. Oh, tapi mereka lebih mengarah ke literally 4-4-nya itu atau cuma bagian apanya doang? Mungkin ya lebih ke arah 4-4-nya karena mereka pasti mikirin kualitas orangnya juga kan. Oke, dilihat dari kualitas MBTI. Benar sekali. Keren Keren ya. banget. Berarti di sana tuh akurat dong kalau sampai prospek kerja jadi Iya, penilaian kayak makanya bener itu banget, keren. Keren banget nih. Oke, udah banyak banget nih kita ngobrol soal MBTI. Iya. Kayaknya tuh ilmunya nambah gitu ya di sini tuh. Jadi bermanfaat gitu. Nah, semoga Iya loh. pembahasan kali ini bermanfaat juga buat kalian ya guys ya. Bener banget. Makasih ya buat Fatma yang udah hadir di podcast segmen DSS kali ini. Sukses selalu ya. Makasih. Tetap pantengin terus podcast Suara 8. Kita bakal update terus setiap minggunya dengan konten-konten menarik. Bener banget. Tetap semangat ya teman-teman. SMK bisa, SMK SMK hebat, hebat, SMK SMK bisa bisa hebat.